Pernah kejadian 4 tahun lalu ya, kalau tidak salah 4 tahun lalu, dan sudah ada videonya di apa namanya di YouTube di channel kami. Sempat kejadian dicuri mobil saya. Oh, Dan mobil kebetulan dicuri. ya, dan mobil ini sebenarnya saya dapat sebagai hadiah dari seorang jamaah, mobil Innova, karena saya tidak pernah pakai mobil, biasanya antar dijemput sama jamaah dari mana-mana. Dan sampai itu saya diniatkan untuk ini karena beraktivitas dakwah sering ke sana kemari. Makanya beliau meniatkan, bismillah, ini mobil silahkan pakai karena saya ingin ikut beramal untuk pribadi Syekh maupun untuk dakwah, karena sering kita gunakan mobil untuk bagi-bagi kurma di bulan Ramadan, bagi-bagi Quran dan lain sebagainya. Dan subhanallah, pas saya mobilnya diparkir di depan pesantren kami yang ada di Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat, kami punya gedung walaupun masih sewa, tapi alhamdulillah bisa menjadi pusat pendidikan Al-Quran di daerah Jakarta. Gedung 4 lantai sekalian asrama. Dan subhanallah, pas diparkir mobilnya di situ, kemudian masuk ke musalla untuk salat musalla di pesantren untuk salat subuh. Dan di situ ada juga penjaga keamanan, security, satpam. Tapi nampaknya security mungkin karena dia jaga malam, mungkin terlalu capek pas mendekat subuh, atau mungkin dia sudah salat subuh duluan, tidak bergabung sama kita salat jamaah, dia habis itu tidur. Dan subhanallah, kejadiannya ada CCTV yang bisa merekam kejadian itu, sampai ada 4 orang datang bisa membuka atau membongkar mobilnya, dan kemudian sampai ada 1 orang menjaga, jangan satpam bangun tiba-tiba atau apa. Oh, komplotan nggak 1 orang, saya. Iya, jadi mereka apa namanya terlihat dalam video, setiap mereka berusaha membuka, takut ada krik-krik suara-suara ini terus membuat satpam bangun, tapi ternyata satpam ini luar biasa, tidurnya khusyuk, tidak bisa mendengar apa-apa. Sampai dia mereka berhasil membawa mobil. Ketika saya keluar dan mobilnya tidak ada, saya sudah meyakinkan barangkali mungkin ada supir atau mungkin salah satu di pesantren, mungkin dia bawa kemana lah gitu untuk ambil buat sarapan kah atau apa. Jadi saya tidak membayangkan kehilangan mobil karena ada penjaga, ada ini semua, dan membayangkan. Pas begitu teman yang penanggung jawab di masalah keamanan di CCTV, beliau menyampaikan kehilangan mobil saya dicuri. Saya langsung sudah meyakinkan mobil saya pasti sudah dicuri. Makanya saya langsung ucapkan sebagaimana saya belajar dari hadis Rasulullah SAW, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini yang selalu saya ajarkan kepada jamaah. Ketika ditimpa musibah, sering yang saya dengar di Indonesia selalu inna lillah. Itu sebenarnya benar, tapi belum sempurna. Yang sempurna adalah alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa alhamdulillah? Karena yang kita dapatkan musibah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, dan disitulah indahnya alhamdulillah ketika ditimpa musibah. Beda alhamdulillah saat kita lagi senang. Dapat berita baik, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Tapi kira-kira bersedia nggak mengucapkan alhamdulillah ketika ada orang meninggal? Orang tua misalnya. Atau ada musibah. Atau terkejut dengan berita menduka. Jadi bisa nggak kita masih ucapkan alhamdulillah? Dan itulah di situ terlatih bagaimana menjadi orang ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ saya belajar apapun musibah yang saya hadapi, kecil besar, sambil kalau istri saya telepon, ini anak lagi sakit, tolong diantar ke rumah sakit, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu selalu sikap saya. Ketika sudah memastikan mobilnya hilang, saya mengucapkan alhamdulillah, artinya masih saya ridha terhadapmu ya Allah, walaupun diuji dengan kehilangan mobil saya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih berkenan memujimu dengan segala pujian. Karena alhamdulillahirabbil alamin, kata itu
menwakili segala pujian. Artinya bagi orang awam yang tidak bisa memuji Allah dengan perkataan yang indah, cukup dengan satu kalimat menwakili semua pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya bahkan berkata Alhamdulillah termasuk doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalud doa, sebaik-baik doa adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya selalu kita tingkatkan kalimat ini. Berubah doa, walaupun kita tidak minta. Karena doa itu ada dua arti. Doa isinya minta atau doa tidak ada minta. Yang isinya minta, doa masalah. Meminta sesuatu. Tapi kalau tidak ada isi minta, termasuk doa ibadah. Dan salah satu doa ibadah, sebagaimana di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis saya sudah membaca Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dapat ketenangan. Tenang hati saya. Baru saya berdoa. Ya Allah, kalau memang orang ini yang mencuri mobil saya, ternyata betul-betul ini untuk kebutuhan dia. Kebutuhan keluarga. Karena dia sedang susah banget. Dan terpaksa, dia bukan mau, tapi terpaksa dalam kondisi ekonominya. Terpaksa dia mencuri mobil. Ya Allah, mudah-mudahan mobil itu menjadi bermanfaat bagi dia dan keluarganya. Dan menutupi kebutuhannya. Dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Tapi ya Allah, seandainya yang mencuri mobil ini ternyata maling istiqomah. Ya Allah, mohon dibukakan pintu taubat. Ampuni dosanya dan dia bertaubat, tidak perbuatan kembali lagi. Perbuatan pencurian lagi. Ternyata subhanallah, sesuai berita dari Polda Metro Jaya, tidak sampai mungkin 1 atau 2 minggu, orangnya ditangkap. Dan ternyata sudah terbukti maling istiqomah, bukan maling untuk menutupi kebutuhan. Karena di 1 bulan mereka mencuri 35 mobil. Innalillahi. Ya, makanya jadi subhanallah. Jadi kalau intinya kesimpulan, ya, kalau kami mendapat rezeki, kesenangan, kita cukup alhamdulillah. Tapi kalau ada musibah, kita juga alhamdulillah dengan dilanjutkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un.